Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya mau bahas saham lagi, yaitu tentang PT King Tile Indonesia Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu TILE. Nah, ini adalah perusahaan industri ban luar dan ban dalam, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini, teman-teman. Nah, ini adalah bergerak dalam bidang industri ban dan telah beroperasi sejak tahun 1977. Pada awalnya grup perusahaan ini memproduksi ban dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil, dan truk dengan merek dagangan King-Led. Dan pada tahun 2010, grup perusahaan juga melebarkan bisnisnya dengan didirikan perusahaan untuk memproduksi ban luar untuk sepeda motor. Nah, untuk perusahaan juga telah menjadi salah satu supplier ban original equity manufacturer (OEM) ban luar kendaraan motor dan sepeda Indonesia. Nah, saat ini grup perusahaan memiliki 4 produk ban dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil, truk, dan 24 produk ban luar untuk sepeda dan sepeda motor. Nah, King-Led adalah salah satu merek manufaktur di Indonesia sejak tahun 1977 yang berlokasi di Tangerang, Banten, Jawa Barat, Indonesia. Nah, untuk alamatnya ini dia, teman-teman, di Jalan Raya Serang, kilometer 68, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Giwing, Kabupaten Serang, Banten 42185. Untuk situs perusahaannya yaitu http://kingled.co.id. Nah, itu dia teman untuk ringkasan perusahaannya. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat sih untuk nama itu ban King-Led ini. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Nah, pernah sekali kita ketemu di motor-motor kita. Nah, ini adalah produk King-Led, teman-teman. Lihat aja. Kalau ada bacanya King-Led, artinya ini dia perusahaannya, teman-teman. Itu dia. Nah, semoga teman-teman tahu ya untuk produk King-Led ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke informasi perusahaan Nippon nih, teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu, teman-teman. Jumlah saham yang ditawarkan ada 700 juta lembar saham dari total saham yang dicatatkan, yaitu 20,13%. Nah, untuk harga penawarnya yaitu 108 sampai 138. Lalu untuk dana diperoleh yaitu sekitar 75,6 M sampai 96,6 M. Nah, untuk penawar awal yaitu 6 April sampai 12 April tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 27 April sampai 2 Mei tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di 2 Mei tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 4 Mei tahun 2023. Lalu untuk underwriter atau yang mengawal saham ini nanti yaitu MI, yaitu Victoria Sekuritas Indonesia. Lalu dengan bersamaan ini akan memperoleh yaitu 2 saham mendapatkan 1 waran. Nah, itu dia, teman. Ada bonus waran ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana IPO nih, teman-teman. Nah, dana hasil dari penawaran umum perdana saham yang akan diterima oleh perusahaan adalah setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang berhubungan dengan penawaran umum, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja, antara lain untuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, itu dia, teman-teman. Oke, kita masuk ke struktur pemegang saham. Nah, ini saya screenshot, teman-teman, setelah penawaran umum untuk perdana sahamnya. Nah, kita kan nanti di masyarakat. Nah, kita lihat dulu, teman-teman, untuk struktur pemegang saham ini. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, PT King-Led Investor Nusantara. Nah, kita lihat jumlah sahamnya. Sudah IPO ya. Ini dia setelah perdana sahamnya nanti, teman-teman. Nah, yaitu sekitar 1 miliar 100 juta. Nah, sekitar 31,63%. Untuk Halis Mulyawan yaitu sekitar 32,24%. Lalu untuk Indra Mulyawan yaitu sekitar 15,94%. Terus Halti Mulyawan sekitar 0,07%. Lalu untuk masyarakat sekitar 20,13% atau sekitar 700 juta lembar saham. Nah, ini seperti ini bentuk keluarga nih, teman-teman. Halis Mulyawan, Indra Mulyawan, Halti Mulyawan, itu dia. Lalu yang akan ditempatkan dan di store penuh yaitu sekitar 3 miliar 478 juta 20.000 lembar saham. Nah, itu dia, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, untuk laporan keuangannya, teman-teman, ini dalam bentuk rupiah ya. Kita lihat jumlah aset dari tahun 2019, 2020, dan 2021 sampai 2022. Kita lihat dari asetnya ternyata mengalami peningkatan, teman-teman. Dan jumlah liabilitasnya juga mengalami peningkatan juga dari tahun ke tahun. Nah, lalu untuk ekuitasnya juga sama, mengalami peningkatan. Nah, jadi seluruhnya ini untuk aset, liabilitas, dan ekuitasnya mengalami peningkatan semua. Oke, kita lanjut ke laporan laba ruginya. Nah, ini data, teman, kita lihat ya di tahun 2019. Untuk tanda bintang ini tidak diaudit ya, jadi kita ambilnya audit saja ya. Nah,
dari tahun 2019 ke 2020 ternyata mengalami peningkatan, dan juga sama 2021 mengalami peningkatan, dan 2022 ini ternyata agak mengalami penurunan sedikit, tapi masih meningkat lah dibanding tahun sebelumnya teman-teman. Tapi ini tidak diaudit, kalau diaudit ternyata lebih lumayan besar ini. Nah itu dia. Kalau kita lihat semua juga untuk laba kota juga mengalami peningkatan, laba usaha juga mengalami peningkatan pastinya itu. Tapi di tahun 2021 ini ternyata lebih tinggi dibanding tahun 2022. Tapi di tahun 2020 ternyata mengalami penurunan ya. Nah 2019 ternyata dia harganya standar, ke 2020 mengalami penurunan untuk laba usahanya dikarenakan mungkin karena kemarin. Nah di tahun 2021 tuh mengalami peningkatan ya, sudah corona kan mulai aktivitas lagi. Nah tahun 2022 mungkin agak mengalami penurunan sedikit ya, itu dia. Oke, nah ini dia teman-teman, jadi ada mengalami penurunan dan ada mengalami kenaikan itu ya. Oke, kita lanjut. Nah kita masuk ke policy tree teman-teman. Nah ini untuk harga rentangnya 108 dan 138. Oke, untuk PBP nya 2,07 dan untuk rentang 138 yaitu 2,64. Nah untuk pernya yaitu 18,5, lalu untuk rentang 138 yaitu 23,6, lalu WP nya sama ya 52,08, lalu DEL nya sama 117,9, LOI nya juga sama 11,19, untuk EPS juga sama 5,83. Lalu untuk jumlah pemegang sahamnya, nah tadi kita ambil yang struktur tadi ya teman-teman, yang ditempatkan modal penuh ya, 3.478.020.000 lembar saham. Nah untuk ekuitasnya teman-teman sekitar 1,1 miliar, dan laba bersihnya 20 miliar, dan total hutangnya sekitar 213 miliar. Wah lumayan sih untuk total hutangnya. Lalu untuk market cap-nya kalau di rentang harga 108 akan memperoleh yaitu sekitar 375 miliar. Kalau di 138 yaitu memperoleh market cap-nya sekitar 479 miliar. Nah itu dia teman-teman untuk market cap-nya. Oke, kita masuk ke simpulan teman-teman. Kalau saya lihat kinerja perusahaan TRI dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari segi laba pendapatan dan laba usaha. Meskipun tadi di tahun 2001 tadi mengalami peningkatan drastis, tapi di tahun 2022 ini agak mengalami penurunan sedikit tadi. Tapi masih tidak masalah sih, karena masih banyak ada nama itu permintaan ban dalam dan ban luar sangat dibutuhkan mestinya. Lalu yang kedua, tujuan penggunaan dana ini lumayan menarik teman-teman, karena digunakan untuk modal kerja semuanya tadi. Nah untuk underwriter dari IPO TRI ini adalah Mi. Nah kita lihat teman-teman untuk Mi ini. Nah kalau kita lihat di tahun 2022 nyata dia nih banyak ditutup hijau dan merah. Merah ini karena aktualisasi, dan hijau ini juga ada pengembangan tapi tidak ada teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya tahun 2018, 2019 dan 2020 nyata mengalami altus dia. Nah itu dia. Jadi untuk Mi ini kalau di tahun 2022 kurang menarik untuk ngawal saham. Tidak tahu sih kalau di tahun 2023 nih apakah akan mengalami alah atau tidak teman-teman. Nah, semoga saja alah sih. Kalau tidak alah, setidaknya ditutup zona hijau saja. Itu dia. Dengan bersama listing saham TRI ini akan diberikan nama tuh waran teman-teman, yang dimana kita dua saham akan mendapatkan satu waran. Nah ini sangat menarik teman-teman. Nah ini juga untuk mengukur risiko kita teman-teman, dimana ALB masih 7%. Nah misalkan TRI ini di bawah ALB, tapi kita masih tetap cuan dari nama itu warannya teman-teman. Itu dia. Nah kemungkinan besar akan dapat penyataan kecil. Nah dilihat dari penyataan sebelum IPO saham awan kemarin teman-teman, yang di pesan atas hanya memperoleh yaitu 0,7%. Nah ini yang pesan 100 juta ya, dan di bawah 100 juta yaitu memperoleh 1,6%. Apalagi ada waran ini teman-teman, sangat menarik investor dan trading pastinya. Nah pasti ada waran ini, pasti banyak yang minat teman-teman, pastinya masuk banyak mereka. Nah itu dia teman-teman, kalau ada waran pasti tidak kecewa mereka. Apalagi ini sahamnya ini masuk ke dalam papan pengembangan, bukan aktualisasi. Kalau aktualisasi mungkin agak mikir juga, tapi tidak ada kemungkinan nama itu di market ini teman-teman. Nah yang penting kalau cuan kita take profit, kalau ala ya kita hold, kalau tidak ala ya kita mungkin lihat dulu apakah ada mengalami kenaikan atau penurunan. Kalau ada mengalami penurunan ya ada, kalau saya sih pastinya akan buang ya, kita memanfaatkan aja untuk momentum ini teman-teman, selagi kita mendapatkan cuan. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih untuk kesimpulan saya teman-teman tentang saham TRI ini teman-teman. Silakan teman-teman untuk analisa sendiri. Ini adalah ringkasan dan analisa saya.
Kalau saya sih akan pasti ikut nih teman-teman, apalagi ada wahannya nih teman-teman. Kemungkinan besar sih trade ini akan di take profit oleh banyak orang teman-teman. Mungkin sih tidak Allah. Kalau Allah ya kita hold aja teman-teman. Ya karena sama dengan listing beberapa saham teman-teman. Ini dia. Nah dana mereka pasti dibutuhkan nah. Apalagi di tanggal 4 Mei kan kalau jadi listing, biasanya ada lagi teman-teman listing, yaitu tentang DO. Nah tentang PT Era Media Sejahtera. Lalu hari tanggal 9 Mei juga ada listing lagi teman-teman. Nah 9 Mei ada 3 yang akan listing. Nah lalu di tanggal 10 juga ada. Nah kemungkinan besar ini akan di take profit. Ya tergantung sih apakah ada yang take profit atau tidak. Ya kalau take profit ternyata tidak Allah tri ini. Kalau ada Allah ya bagus sih teman-teman. Kita lanjut ke saham berikutnya seperti itu. Nah itu dia teman-teman. Jadi siapkan teman-teman untuk strateginya. Gimana sih agar kita bisa mendulang cuan yang maksimal. Nah, jangan sampai tidak maksimal teman-teman. Meskipun kita cuan tapi tidak maksimal. Jangan juga kita untuk bertahan untuk maksimal cuan, taunya gak cuan, malahan kita boncos. Nah, siapkan teman-teman untuk strateginya. Gimana teman-teman bermain saham IPO ini. Ya, strategi saya kalau tidak Allah, nyata dia agak mengalami penurunan, saya siap-siap untuk take profit teman-teman. Kemungkinan besar mereka akan pindah ke saham dua ini. Ya, mungkin susah untuk mantau dua saham sekaligus. Yang mereka silakan. Ini Allah. Besok memantau lagi untuk Do. Nah, jadi dua saham ini mau dipantau susah nantinya itu. Apalagi nanti ada 3 saham yang akan listing. RAM, Jati, dan MPXL. Nah, itu dia. Nah, nanti saya bahas juga semua nih teman-teman itu. Oke? Mungkin itu saja sih untuk kesimpulan dan ringkasan saya tentang saham T ini teman-teman. Silakan teman-teman baca manifestonya atau teman-teman bisa cek untuk di YouTuber lainnya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.